Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sistem demokrasi. Beranggotakan M. Arif, Sarah Fadiatul Aini, Albert Alfredo Situmorang, dan juga Davina Dustin Salsabila. Pengertian demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan atas yang berarti kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi merupakan suatu sistem negara di mana pengambilan keputusan didiktekan oleh mayoritas masyarakat secara bebas. Perkembangan demokrasi Indonesia. Demokrasi pada 1945 sampai 1959. Menurut Mawandi dalam Detikcom 2022, demokrasi pada parlemen merupakan konsep pemerintahan yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk menjalankan tugas-tugas negara. Sistem demokrasi parlemen juga cenderung mengikuti demokrasi liberal. Ciri demokrasi parlementer. Sistem multi partai diterapkan dan sangat banyak partai yang berkembang saat itu. Dalam pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden dijadikan sebagai kepala negara. Lembaga legislasi memiliki kekuasaan di atas eksekutif sehingga dapat menurunkan lembaga eksekutif. DPR bisa menurunkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Pemilihan presiden dilaksanakan secara konsensus voting. Pemilihan pertama dilaksanakan pada 1955 dan diikuti oleh lebih dari 30 partai politik. Menteri atau kabinet bertanggung jawab terhadap DPR. B. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Sistem demokrasi yang segala kebijakan dipusatkan kepada satu kekuasaan. Lewat dekret Presiden pada 19 Juli 1959, kekuasaan presiden mendominasi segala kebijakan di Indonesia. Sistem penerapan demokrasi terpimpin. Ideologi yang semakin mengental adalah komunikasi yang menyebabkan pertanyaan secara konflik, terutama bagi kaum yang menganut Marxisme atau ideologi lain. Akibatnya terjadi banyak penyelewangan nilai Pancasila. Staf MPR nomor 3 MPR 1963 mengatakan I.A. Soekarno menjadi presiden seumur hidup. DPR dibubarkan berdasarkan hasil pemilu oleh presiden. Ketua DPR Gottoriano MPRS diangkat sebagai menteri negara oleh presiden. DPR menerapkan GBHN sumber dari pidato presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penamaan Kembali Revolusi Kita, bukan MPRS. C. Demokrasi Pancasila tahun 1965 sampai tahun 1998. Setelah peristiwa G30S PKI dan penyerahan jabatan kepada Soeharto, demokrasi Pancasila era Orde Baru mulai diterapkan. Sesuai dengan namanya, era ini menjadikan Pancasila sebagai dasar dari sistem pemerintahan. Tetapi pada penerapannya, terdapat banyak pelanggaran kebebasan sehingga disebut sebagai pemerintahan yang otoriter. Berikut merupakan penyimpangan-penyimpangan di era Orde Baru. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu tidak jujur maupun adil. Kedua, penegakan kebebasan politik untuk PNS atau pegawai negeri sipil. Ketiga, kekuasaan kehakiman dianggap tidak dapat berdiri sendiri, sebab para hakim merupakan anggota PNS Departemen Kehakiman. Keempat, jaminan kebebasan mengemukakan pendapat sangat kurang. Kelima, sistem perpartaian terkesan otonom dan berat sebelah. Dan keenam, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN semakin meluas dan menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Demokrasi era reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Dengan berakhirnya rezim 32 tahun dan turunnya Soeharto, era Orde Baru mulai digantikan dengan era reformasi. B.J. Habibie menggantikan Soeharto dan menerapkan sistem demokrasi reformasi yang lebih modern. Sebagai presiden selanjutnya, B.J. Habibie berhasil menciptakan era reformasi di berbagai sektor. Misal, dalam perkembangan kebebasan berbicara misalnya. Pada era Habibie diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Sistem demokrasi Indonesia. Pasca reformasi, bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan.
Hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selanjutnya, perubahan di era sistem demokrasi Indonesia. Yang pertama, MPR mengadakan sidang istimewa pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Tujuannya untuk membahas strategi reformasi yang akan dilakukan pada setiap bidang. Lewat sidang ini, 12 staf MPR dirilis. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pemilu secara demokratis. Yang ketiga, pembatasan partai politik dicabut supaya kebebasan berpolitik dapat kembali tercipta dalam masyarakat. Yang keempat, dui fungsi ABRI dihapuskan secara perlahan untuk memfokuskan tugas ABRI dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang kelima, pemilu kembali diselenggarakan dengan periode waktu yang telah ditentukan. Tujuan awal hanya untuk memilih partai politik, namun pada tahun 2004, pemilu juga ditetapkan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, sistem demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi di NKRI dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi di pemerintahan Indonesia adalah pengakuan HAM, hakikat manusia, yaitu pada dasarnya warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama dalam hubungan sosial sesama warga negara. Selanjutnya, prinsip demokrasi menurut ahli. Menurut Lyman Tower-St. Prinsip demokrasi meliputi 1. Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kemerdekaan atau kebebasan tertentu yang diakui oleh para warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Dalam mewujudkan demokrasi yang bersih, maka Indonesia menerapkan sistem trias politika. Trias politika yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara yang melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Yang kedua yaitu legislatif. Legislatif adalah kekuasaan negara yang bertugas membuat peraturan dan undang-undang. Lembaga legislatif dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Yang ketiga yaitu yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara. Terdapat banyak lika-liku demokrasi yang terjadi di Indonesia. Demi menciptakan suatu sistem demokrasi yang kuat, kebebasan dan kekuasaan mutlak membuat Indonesia jelas berada di tengah-tengah ideologi liberalis dan sosialis. Hingga akhirnya terciptalah suatu sistem demokrasi yang kuat. Dari adanya gerakan reformasi dan sekarang tugas kita untuk menjaga itu semua. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada materi ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.